si busanya tuh warna stabilo. Ini udah berubah jadi warna hitam. Mantap. Selama 1 malam motor. Iya. bisa sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Kang Bro, gimana kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja, diberikan keberkahan di semua aktivitasnya dan beri kelancaran. Nah, alhamdulillah pada malam ini kita ada di Rich Coffee. Tempatnya nyantai banget ya, cozy banget lah. Buat sambil kerja sambil nongkrong gitu ya. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini saya nih mau ngobrol sama Kakang siapa? Pura-puranya nggak kenal, Kang. Oke, siap. Nah, dulu pura-puranya kenalan. Saya Felix Aksal, bisa dilihat Instagramnya Felix Aksal _. Kalau untuk cuci helm bisa di situ. Iya. Jadi sebenarnya Kang Felix ini tuh temen Kang ya? Iya. Temen di permotoran lah. Nah, beliau juga di samping sebagai anak motor, ada usaha juga yang memang nggak terlalu jauh dari dunia permotoran gitu. Karena sampingan. Karena sekarang tuh kuliah udah beres ya? Kuliah udah beres, sambil nunggu wisuda kebetulan. Ya, sambil nunggu wisuda, iseng-iseng ini ya Kang ya? Ya. Ya, nah usahanya tadi itu adalah cuci helm. Jadi kalau kita ngomongin sebagai seorang bikers gitu ya, helm itu kan jadi piranti wajib Kang ya? Ya. Yang harus dipakai buat kita karena memang ini salah satu pendukung utama keselamatan. Nah, kalau kita ngomongin helm, kan bukan cuma sebagai alat pelindung doang Kang ya, sekarang mah ya. Kita mau ngomongin jadi kayak lifestyle juga ya. Apalagi mungkin kalau kita ngomongin helm-helm yang branded gitu ya, tentu dengan kualitasnya ya. Harganya juga udah wow Kang ya. Bisa seharga motor. Iya. bisa seharga motor lagi gitu harganya. Nah, oleh karena itu kita harus pintar-pintarnya ngerawat. Tapi nih kalau memang kita tidak bisa merawat, kita serahkan kepada ahlinya. Nah, jadi saya mau ngobrol-ngobrol di sini Kang tentang masalah maintenance helm. Terus ketika misalnya nih saya yang memang nggak tahu cara membersihkan helm dengan baik, otomatis kan ke ahlinya ya. Nah, itu kira-kira seperti apa gitu. Dan sebelum ini juga di sini saya kemarin coba nyuci helm di Kang Felix. Oh ya, punten. A few moments later. Nah, ini nih. Ini baru unboxing saya juga nih. Belum lihat. Wah, mantep Bang hasilnya. Keren. Jadi kinclong ya, sebelumnya buladik ya. Kotor lumayan Kotor. Karena memang saya di rumah tuh belum ada tempat yang proper buat nyimpen helm. Jadi kena debu segala macem Kalau gitu. saya mah bikin ini Kang ke tukang tralis besi kayak gitu, terus di atasnya pakai bulat jadi untuk digantungin. Lumayan cuma 20.000 lah habisnya kayak Tapi gitu. kalau masalah penutup dari debu yang lainnya gimana? Paling ditutupin sarungnya kalau saya. Tapi biar pingin kelihatan gimana Kang? Nah, itu solusinya ke toko furnitur Kang, Pakai beli ini lemarinya ya, pakai apa namanya, kabinet ya. Pakai kabinet gitu. Oh ya, kembali ke tadi Kang, masalah maintenance helm ini. Jadi kan saya nggak tahu nih kalau gimana prosesnya, dan mudah-mudahan jadi bahan informasi juga buat teman-teman gitu ya. Kira-kira seperti apa kalau misalnya pakai jasa untuk cuci atau bersih-bersih helm ini. Kira-kira apa aja nih Kang? Kalau untuk dari saya pertama-tama untuk kayak step awalnya dari pas COD nih misalnya, kayak kemarin saya sama Kang Jajang, pastinya harus ngecek kondisi helmnya dulu Kang, ada baret atau enggak, karena takutnya kalau enggak dicek sebelum deal-dealan, kayak misalnya oh ini Kang baretnya di sini, ini di sini, takutnya kalau enggak dicek orangnya pas dikembaliin kayak negatif thinking gitu Kang. Jadi nggak enak juga kan, oh ini kenapa nih ada baret padahal nggak dicek gitu, takutnya kayak gitu, miskomunikasi gitu kan. Kalau udah deal, helm saya bawa pulang, saya proses bongkar dari mulai busanya. Jadi kalau misalnya arah itu di dalam busanya tuh ada styrofoam lagi, saya lepas semuanya, saya rendam, visornya saya buka. Kalau visornya nggak saya rendam, cuman di kayak istilahnya dikucurin lah, bahasa Sundanya kucurin air hangat. Tapi itu di step terakhir sebelum finishing. Direndam dulu si kayak busa kain-kainnya selama 1 malam. Kalau misalnya hasil rendemannya masih warna hitam,
saya rendam lagi kira-kira 4 sampai 5 jam pakai air yang baru. Udah gitu saya lihat si airnya masih hitam atau enggak. Kalau misalnya udah bersih, saya proses sikat. Saya masuk ke proses sikat sampai bersih. Udah gitu saya lepas ventilasi atas. Yang ini. Kalau ini saya belum berani jujur. Iya. Takutnya patah atau kayak gimana karena arai itu cukup ringkih Kang bahannya. Iya, karena banyak kasus juga yang patah. Jadi saya daripada resiko gitu kan, mendingan yang kira-kira kejangkau aja lah gitu ngelepasnya. Udah, iya lumayan ribet. Bisa siganya saya baju gitu kan? Enggak. Udah gitu, setelah proses penyikatan, saya bilas lagi pakai air biasa. Terus saya proses ke perendaman pewangi. Selama kalau paling lama paling 1 jam, 1 malam, maaf. Satu malam. Makanya itu saya nggak bisa ngejanjiin prosesnya cepat karena bisa dilihat dari kondisi matahari juga Kang. Saya nggak berani pakai hair dryer gitu, takutnya hair dryer tuh gimana ya, keringnya kalau dibusa di kain tuh cuman jadi anget, cuman ntar kalau udah dingin jadi lembab gitu Kang. Takutnya bau atau jamuran. Makanya saya ngandelin trik matahari. Betul. Gitu. Iya, udah misalnya proses pengeringan beres, proses pemasangan, terus saya pasang lagi ventilasi atau GP pad yang sudah saya lepas. Cuman kemarin kebetulan ininya baru ketemu siang beningnya, jadi saya pakai 3M yang warna abu. Kemarin di sini Kang ya? Iya, saya double jadi agak tebal gitu. Cuman emang rata-rata GP pad arai ngangkang gitu Kang. Gitu. Iya. Saya coba barusan double. Kebetulan alhamdulillahnya nempel. Saya nggak terlalu ini, saya biarinnya kemarin tuh. Iya. Kalau untuk double tipnya saya percayain ke 3M. Udah gitu, udah proses pemasangan ventilasi dan lain-lain. Saya masuk ke proses wax. Saya percayain ke Megoyar. Kapan lagi cuci helm 50.000 tapi pakai bahan 450.000. Ini saya lihat terakhir di S-Hardware 450.000 yang ultimate. Udah gitu, udah proses waxing. Saya proses cuci si visornya pakai air hangat karena takutnya setelah waxing itu kan masih ada proses coating. Nah, ntar coating terakhir setelah pemasangan visor. Kalau visor saya menggunakan ini Kang. Ini juga brand lokal, brand teman saya. Harganya 20.000 kalau nggak salah untuk visor. Saya pakai ini. Udah gitu, udah visor beres. Saya proses coating, semi coating. Cuman cairannya nggak saya bawa, lupa tadi, ketinggalan. Iya, beda lagi. Kirain itu cuman ini doang nggak? Nggak, ada lagi. Biar lebih mengkilap lagi. Cuman kayak spray coating doang gitu, nggak kayak coating yang di motor atau di mobil gitu Kang. Udah gitu, udah beres, finishing. Penyemprotan parfum, ini juga kebetulan parfum produksi saya sendiri. Cuman kebetulan ini last stock, habis, belum saya produksi lagi karena saya ada revisi si bahannya tuh kurang begitu lama, yang ini tuh wanginya harus riset lagi lah nanti. Gitu. Udah proses parfum, saya bungkus lagi pakai sarungnya. Udah saya beres cuci helmnya. Kalau kayak yang gitu. ini kayak alat ini? Nah, ini untuk waxingnya. Jadi pas waktu tadi yang ini sama cairan yang tadi nggak ke bawah gitu? Betul. Jadi ini tuh pertamanya saya pakai yang ini untuk yang kotor dulu. Tahap awal itu? Tahap awal setelah pengeringan. Nah, saya oles ini, oles rata ke body helmnya. Baru saya poles pakai ini. Udah pakai ini, saya oles lagi sedikit, baru pakai yang ini. Kalau ini untuk yang coatingnya, untuk yang halus, pakai yang bahan yang barusan ketinggalan, pakai yang ini, gitu. Kalau ini untuk lap-lap finishing, ini untuk visor, ini untuk lap ngeratain waxing. Kalau misalnya ada yang kesentil-sentil kehilang, gini kan susah ya kalau pakai mesin, di pinggir-pinggir saya pakai ini. Nah, barusan terakhir sampai yang cairan terakhir ini ya.
Nah habis itu udah beres tuh proses foto. Biasanya kalau misalnya sayanya masih ada waktunya saya foto, cuman kalau misalnya udah janjian sama yang lain saya nggak sempat foto, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi tadi mungkin sedikit menyimpulkan bahwa nyuci helm ini tuh tidak sesimpel itu juga Kang ya. Betul. Terus juga masalah waktunya juga ternyata memang lumayan lama juga gitu. Iya. Jadi kirain tuh cuman nyecek saya mah kucek-kucek gitu unggul gitu. Dibongkar juga semuanya mungkin ya bagian si inner ininya. Iya. Terus direndam dan itu memang tergantung dari si kotorannya itu ya. Iya. Bisa berapa lamanya? Kalau ini kotornya seberapa parah? Nggak terlalu parah Kang, cuman 1 kali doang si proses berendamannya, soalnya Ngerendam sampai 1 bulan nggak? 3 kali saya paling parah. 3 Itu kali. EGV. Pernah EGV teman saya kayaknya dari awal beli itu belum dicuci. EGV Pista yang project itu kan yang kayak saya pakai, Ya. si busanya itu warna stabilo. Ini udah berubah jadi warna hitam. Mantap. Keren banget itu. Keren itu. Terus Kang, ini apa ya? Tadi kan udah sharing tentang gimana prosesnya untuk nyuci helm. Jadi memang seperti yang tadi diobrolkan sama Kang Felix bahwa ternyata tidak sesimpel itu ya. Tidak sederhana itu dan memang harus ada tool khusus ya, apalagi yang itu ya. Iya, betul. Yang ini mah nggak bisa pakai tangan ya. Iya, saya juga ini tuh wattnya kalau nggak salah nggak yang terlalu besar, beda sama yang untuk mobil Kang. Kalau yang untuk mobil tuh speednya tuh lebih tinggi, jadi ngeri juga untuk ke body helmnya ya. Dan sekali lagi mungkin ya, nuhun Kang, Ya. udah sharing informasinya buat kita. Dan kalau mau cuci helm ke sini aja ya. Boleh, bisa di stocking, di situ ada highlightnya, nama highlightnya cuci helm, ada warna merah, bisa dilihat hasilnya di situ semuanya. Mungkin itu aja ya Kang Bro. Terima kasih udah nonton sampai sini. Mudah-mudahan sekali lagi informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Ada insight yang baru lah gitu, terutama mungkin soal helm ini, karena seperti yang kita tahu ini kan jadi salah satu perangkat keselamatan paling penting bagi kita gitu, karena banyak juga kejadian mereka yang crash naudzubillah Kang ya, sampai wah gimana gitu, tapi karena berkat helm itu masih bisa terselamatkan karena memang faktor yang paling kita tuh ya di sini ya, Iya. kepala ya, paling fatal kepala gitu. Ya sekali lagi itu aja mungkin dari saya. Jangan lupa subscribe, like sama share video ini kalau misalnya sekalinya bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.